Halo Sobat Inspirasi News, kembali ketemu dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral dari dunia internasional maupun dari dalam negeri. Kali ini pasti Anda sudah tahu bahwa kartunis penghina Nabi yang telah meninggal dunia karena kecelakaan. Berita itu pun viral dan banyak yang ingin mengetahui kisah dari kartunis penghina Nabi ini. Kali ini ada kontroversi kartunis penghina Nabi yang katanya hidupnya gelisah karena tertekan di bawah ancaman. Nah, bagaimanakah kegelisahan dari kartunis kontroversial asal Swedia yang baru saja kecelakaan itu? Yuk kita kumas si tipis-tipis dari fakta Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Lars Vilks, kartunis kontroversial asal Swedia yang membuat heboh jagat dengan menggambar kartun Nabi Muhammad SAW, dilaporkan tewas mengenaskan dalam sebuah kecelakaan pada Minggu 3 Oktober 2021. Dilansir dari BBC, mobil polisi yang ditumpangi Vilks bertabrakan dengan truk di dekat kota Markaryd di wilayah selatan Swedia. Dua petugas polisi yang mengawalnya juga tewas, sementara sopir truk mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Seperti diketahui, Vilks yang kini berusia 75 tahun hidup bertahun-tahun di bawah perlindungan polisi setelah menjadi sasaran ancaman pembunuhan atas karya kartunnya tersebut. Lars Vilks diketahui menjadi salah satu target serangan teroris pada Februari 2015. Dua serangan teroris terjadi di Copenhagen. Pertama kali terjadi dalam sebuah acara seminar kebebasan berekspresi di Rumah Budaya Kultunden di Sterbro. Dan serangan kedua terjadi di dekat sinagog besar di kota tersebut di Crystalgate. Seorang pria muda yang sebelumnya dihukum atas kasus radikalisme, Omar El-Hussein, memasuki House of Culture Kultunden dan melepaskan beberapa tembakan. Satu warga sipil dilaporkan tewas dan 3 polisi luka-luka. Serangan tersebut diyakini menyasar pada Lars Vilks. Hal itu berdasarkan hasil penyelidikan polisi terhadap jaringan Omar El-Hussein dan menunjukkan bukti bahwa jaringan mereka telah mencari nama Kultunden dan Vilks sebagai target serangan. Sebelumnya, Lars Vilks diundang ke pertemuan debat tentang kebebasan berekspresi dan penistaan agama yang berlangsung di House of Culture Kultunden pada 14 Februari 2015. Latar belakangnya adalah pada tahun 2007 ia menerbitkan kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad sebagai seekor anjing. Beberapa tahun sebelumnya, demonstrasi lukisan Nabi Muhammad SAW pecah di seluruh penjuru negeri Islam merespon lukisan Nabi yang diterbitkan oleh harian terbesar di Denmark, Jyllands-Posten. Kartun yang dibuat Vilks menimbulkan sejumlah ancaman pembunuhan terhadapnya, antara lain dari Al-Qaeda yang telah menjanjikan hadiah $100.000 kepada orang yang membunuhnya. 9 bulan setelah serangan di Kultunden, Vilks kembali ke Denmark lagi, kali ini untuk konferensi tentang kebebasan berekspresi di Christiansborg. Dalam forum itu, dia menceritakan tentang bagaimana hidupnya setelah berubah. Semuanya terorganisir. Ketika saya pindah, itu menjadi masalah yang lebih besar. Saya harus sangat fleksibel dan tidak bisa hidup normal, katanya, seperti dilansir dari Nyheder.tv2.dk. Tetapi seperti yang disebutkan Vilks, selama kunjungannya ke Copenhagen pada tahun 2017, ia selalu berada di bawah ancaman dan kekerasan. Saya tidak ingin pensiun sebagai dosen dan menghadiri konferensi hanya karena saya memiliki ancaman teroris di atas kepala saya.
penting untuk mempertahankan hal-hal yang diyakini seseorang, ujar Fields. Pria bernama lengkap Roger Endel Lars Vilks ini merupakan seorang seniman atau kartunis Swedia. Vilks mendapat gelar PhD dalam Fakultas Seni di Universitas Lund pada tahun 1987 dan bekerja di Oslo National Academy of the Arts 1988 sampai 1993. Pada tahun 1997 sampai 2003 dia menjadi ahli dalam teori seni di Bergen National Academy of the Arts. Sebagai ahli teori seni, Vilks adalah pendukung teori institusi seni. Belakangan karya seninya dikritik banyak orang sebagai provokasi serius dan menyebabkan hidupnya menghadapi berbagai ancaman. Di tahun 2018, seorang Irlandia Aljazair berusia 53 tahun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh pengadilan Amerika karena mencoba merekrut banyak orang yang dikenal sebagai Jihad Jin untuk membunuh Vilks. Warga negara AS Colin LaRose yang direkrut sebagai jihadin menyesali rencana pembunuhan terhadap Lars Vilks. Rencana pembunuhan itu gagal dilakukan Colin LaRose setelah menyesal dan menghubungi polisi. Dia menghubungi Biro Investigasi Federal AS FBI dan menceritakan tentang rencananya. Pada tahun 2019, sebuah patung kayu karya Vilks berjudul Wall terbakar habis. Karya itu merupakan bagian dari pameran seni permanen yang disebut Konstpahok. Ini terdiri dari serangkaian patung yang terletak di landskap berbukit di Kumla, tepat di Rebro, Swedia Tengah. Pada tahun 2016 karya seninya Nimis terbakar sebagian, terletak di tepi pantai di cagar alam Kullaberg di Scania. Karya ini memiliki panjang sekitar 150 meter dan tinggi hingga 15 meter. Konstruksinya terbuat dari beberapa ton kayu apung yang dikumpulkan Vilks sejak tahun 1980. Pihak berwenang Swedia telah mencoba untuk membongkar patung besar itu karena didirikan tanpa izin bangunan, tapi itu masih berdiri. Begitulah seorang kontroversial seniman yang banyak dikejar-kejar orang untuk dibunuh, tapi ternyata meninggal akibat kecelakaan.